tadi kita sempat mention juga terkait bagaimana memimpin gitu ya di era-era seperti ini gitu. Tadi kan kita ngomongin bahwa sulit untuk memimpin di era seperti ini. I think ini adalah momen di mana leadership kita diuji dan kita harus bisa memberikan optimisme, memberikan motivasi. Kalau menurut Bapak sendiri, gaya kepemimpinan yang cocok untuk saat ini seperti apa, Pak, kira-kira? Jadi kalau saat seperti ini benar-benar harus, saya nggak tahu ya, mungkin I couldn't find the right word or terms for this lah. Tapi benar-benar yang modelnya itu building the trust with the employee, communicating apa yang terjadi, over communicate is better than under communicating. Terus open gitu ya? Kenapa? Open, must be transparent. Jadi ya kalau memang bisa jelek gitu. Kita jangan tutup-tutup gini gitu. No, don't worry, everything will be okay. No, don't worry, I stand up here. No such thing, right? I mean, the reality is the business is bad, the business is bad. Jadi, and I think we need to build that empathy, right? Jadi sama-sama gitu. Jadi it's not the point that now is like management versus employee atau serikat and all that kind of thing. Right? Tapi saya benar-benar ngelihatnya it's affecting everybody. What your challenge is also my challenge. You cannot go to the shopping mall because you afraid of this. Same thing, gitu kan. We have to stay home to reduce and flatten the curve. Same thing, itu sama. Jadi benar-benar yang tadi saya bilang. Jadi kalau dari secara internal itu kita benar-benar harus bisa show up bahwa you should believe in us. This will be over. Kita mesti prudent, kita mesti over communicate, kita mesti make sure siap bahwa juga. visinya juga sama, dan mereka juga sadar kalau if I have to reduce spending, it's for the best for everyone so that we can survive and this storm and move forward. Nah itu yang menurut saya penting lah. Dan empati itu pun juga sebaliknya ke partner kita. Oke. Dan empatinya berarti goes both ways juga, Pak ya. Berarti maksudnya kita sebagai leader harus empati ke employee, ke tim, tapi tim juga harus empati ke manajemen, ke kepemimpinan, ke pemimpin bahwa memang kondisinya seperti ini dan I think open communication will create that. Right. Kalau saya sih ngelihatnya begitu ya, harus ada inilah, jadi dua arah lah. Kalau misalnya tadi kita ngomongin optimisme secara pribadi, Pak, secara pribadi sebagai leader, sebagai pemimpin gitu ya, kita harus melihat bahwa memang ini akan selesai gitu. Tapi kan kadang-kadang kan tim kita, karyawan kan tidak bisa melihat sejauh itu, Pak. Iya. Dan mereka terutama yang banyak juga karyawan-karyawan di luar sana kan yang memang living on day-to-day basis gitu kan. Iya. Nah, gimana caranya kita bisa tetap memotivasi mereka ini, Pak? Nah ini kan sebetulnya kalau saya ngelihat makanya kan jadi pemimpin itu mesti pinter-pinter satu yang tadi saya bilang ya, secara communicate, transparent and all that. Yang kedua, bagaimana you bisa mengatur keuangannya. So how can you, at the end of the day, misalnya you cuma punya duit 100.000 gitu, tapi bagaimana di 100.000 ini untuk misalnya kasih makan 5 orang sama kasih makan 50 orang misalnya. How can you make that happen? Misalnya. Jadi itu sama. Jadi kalau saya ngelihat there has to be a thinking yang kalau orang-orang yang seperti begini, we all know bahwa dia harus dari diri segala macam, ya somehow somewhere ya harus ada kerjasama dengan government. Makanya kan government juga sekarang kan kemarin juga saya baru lihat ada bantuan lah untuk supir sebulan itu 600.000 dan lain-lain. I think itu kan kebijakan real ya, kebijakan fisikal ya, bukannya kebijakan monetary policy gitu. Jadi itu fiscal policy yang benar-benar langsung boom gitu, cash keluar. Dan itu sangat membantu kalau menurut saya. Terus buat pengusaha sendiri juga kan sebenarnya kan banyak ya. Jadi cuma mungkin memang dari pemerintah agak harus diperluas juga bagaimana nih supaya misalnya kita bisa dapat soft loan misalnya. Untuk bisa dapat soft loan supaya loan itu bisa diturunkan
untuk napas panjang ke orang-orang yang kayak tadi, yang mungkin yang you bilang on a daily basis, misalnya yang gajinya mungkin sebulan di bawah 10 juta, di bawah 5 juta gitu kan. Orang-orang ini gimana supaya mereka jangan sampai kena retrench dan lain-lain. Atau ya kita sendiri harus tightening the belt lah. Basically bagaimana misalnya dari sisi level-level yang seberapa, ya sama-sama lah cross subsidi dan lain-lain. I think that's something yang mungkin bisa, saya sudah tahu itu banyak terjadi lah di perusahaan-perusahaan yang ada sekarang. Tapi that's what I mean by basically kan empathy ya. Jadi mungkin, tapi jangan harap misalnya orang yang, kalau tadi you bilang misalnya yang daily life misalnya, during my good time with all my incentive misalnya saya dapat 10 juta, and I expect to be the same. Ya nggak bisa. Dengan bantuan semua begini-begini, mungkin at the end you still get 50% cut misalnya. Tapi daripada nol. Iya. Dan itu pentingnya empathy dan openness juga, Pak ya? Iya, jadi kita jelasin ke dia kan, look, basically ya ini kita untuk bisa ngeluarin kamu punya 5 juta sekarang pun juga susah. Ini ada another round of cutting fats all over the place and tightening the belt all over the place. Nah, karena itu tadi yang saya bilang, I think, jadi mereka bisa mengerti, it's not like, wah kamu ini enak banget nih, contoh gini tuh, saya punya gini-gini gitu. It's not like that. Itu sih kalau menurut saya. Iya. Nah, saya ingin coba-coba ngomong ketika bagaimana mimpin ketika work from home ini, Pak. Karena saya ngerasa bahwa saya pribadi, saya kan juga ada tim beberapa ya, mungkin tidak sebanyak Joni. Saya ngelola tim beberapa dan saya ngerasa justru lebih berat. Kalau saya pribadi ya, saya lebih berat karena harus coordinate-nya lebih virtual, meeting seperti ini jadi sering banget. Bahkan saya kadang-kadang bisa seharian tuh bisa meeting-meeting kayak gini. Dari Pak Joni sendiri gimana menjalani work from home ini sebagai pemimpin? Ini saya share sedikit ya. Mungkin I think everybody face the same challenge. Jadi memang the moment you do work from home, you fall into the boundary between your life and your work. Ya, jadi dengan mudahnya itu you bisa slip. Dan akhirnya nggak ada work, nggak ada life, semua udah kecampur. Itu sangat mudah sekali terjadi seperti itu. Unfortunately juga when you bring your work home gitu, you are disturbing actually your life, right? Karena kan you don't live yourself gitu kan, ada orang di rumah dan lain-lain. Jadi bukannya kamu yang terganggu karena kamu kerja di rumah, tapi kamu yang mengganggu mereka because this is a house gitu kan sebenarnya. This is the home. It's the other way around. Jadi if you talk about meeting and all that, I have 14 meetings yesterday. I mean, never in my life I have 14 meetings in a day, gitu. Nggak pernah seumur hidup saya. Which is productive, kan? Which is productive. Which is very, well, for a meeting perspective, yes, it is very productive, gitu. Saya ada 14 meeting kemarin. Gitu. Cuman, benar-benar nggak ada napas ya. Jadi benar-benar buat bio break aja itu benar-benar mesti ya, sambil bawa headset jangan-jangan, Pak. Enggak juga, dia bilang bentar ya 2 menit ya terus langsung keluar. Kita kan non stop ya. Jadi saya merasa I totally agree with you. Right? That's the situation. Jadi itu challenge-nya. Dan saya kira at the end of the day it comes back to two things gitu. Satu, trust. Yep. I think that's very important. You need to be able to build that trust that you believe that your people akan begini dan lain-lain. Itu satu. Nah, jadi until the trust is broken, you have to trust the person. Itu prinsip yang menurut saya yang pertama. Yang kedua, results oriented aja. Jadi oke, sekarang misalnya telesales, ya kalau work from home sama work from office ya nggak ada beda dong. Why it has to be different? Ya terus dia bilang, mungkin signalnya apa, jelek apa gini, infrastruktur, connection dan lain-lain. Oke, I give you 10% inilah. Discount lah, ya, of your productivity lah. Gimana gitu kan? Agree? Ya udah, then that's it. Then we just look at that, right? Ya, and I think itu kan saya bilang kan jadi pada saat di awal. Nah begitu the trust is broken. So dalam artian misalnya gini, when I say broken, suddenly misalnya you should be able to call misalnya 100 per hari. Suddenly now only 50. Padahal kita expect jadi 90. Then it's time for the review kan. Nah begitu you review, now that benar-benar memang nggak bisa atau orangnya yang nggak ngerjain. Ternyata misalnya begitu di deep dive, orangnya memang nggak ngerjain. Ya, of course the standard ini punishment semua akan terjadi. Tapi kedua, then you need to start to build. Artinya the governance that you put in now
it's not enough measures. Monitoringnya, ya. Betul. Jadi pagu-pagunya berarti kurang tight nih. Kalau ya udah, then you start to tighten it. Gitu sih kalau saya lihat. Jadi that's how we learn it so far sih kalau saya. Dan menariknya ini semua kan tidak ada yang mempersiapkan ini sebelumnya, bahkan misalnya kebanyakan perusahaan mungkin tidak siap dengan hal ini, dan we are in this together and we are learning this together as well kan? Iya. Iya. Benar. Jadi makanya balik lagi lah. Ini, I mean, some people ask me, right? Will this become a norm? Bahwa sekarang orang jadi nggak perlu ketemu fisik, kalau mau diskusi, mau meeting apa segala macam, udah nggak usah commute, jadi telecommute kayak begini. Maybe if we continue like this for 6 months, maybe it will become a norm ya. Tapi kalau hopefully the COVID udah beres dalam waktu 1 bulan dari sekarang atau setengah bulan dari sekarang, well, half month maybe not, 1 month maybe from now. Well, I think people will go back to the normal habits. Tapi menariknya adalah, saya kan juga ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan saya di China, di Italia, Pak ya. Jadi mereka kan udah ngalamin ini kan lebih lama daripada kita, gitu. Saya coba berusaha untuk ngintip ke depannya seperti apa. Dan mereka bilang, memang betul yang Bapak bilang, people akan kembali seperti normal, gitu ya. Kalau Italia sih masih lagi ongoing saat ini, China tapi kan udah mulai agak recovery. Mereka bilang, betul memang akan kembali seperti biasa, people akan keluar lagi, akan ini semua, dan kan saya sempat nonton berita juga, publik tempat pariwisata tuh jadi ramai sekali, karena orang-orang tadi di rumah langsung jadi ramai banget, dan itu kan menunjukkan bahwa orang akan rindu, akan kembali seperti normal. Pasti. Ya. Tapi yang menariknya adalah memang yang banyak saya dengar, nggak tahu nih Pak Joni akan setuju atau tidak, nggak apa-apa juga kita diskusi. Satu hal yang saya lihat bahwa memang kadang-kadang orang jadi ngelihat bahwa ternyata meeting online pun juga nggak jelek-jelek amat gitu, daripada saya harus commuting ke Jakarta, ke Sudirman, ke Kuningan, yang jalan segitu dekatnya ya harus butuh waktu 1 jam misalnya. Mungkin it's better for us to do conference call seperti ini gitu. Jadi saya ingat gini lah ya, tapi mungkin ini pemikiran saya sih. Kalau jadi kalau pengalaman pribadi saya kan memang kan background saya itu kan dari awal kerja juga banyak involve sama stakeholders di luar Indonesia. Dengan berbagai macam time zone lah. Jadi sebetulnya this kind of meeting virtual Webex, zaman dulu kan pakai Webex gitu Cisco, ya. Cisco and all that itu is not something that is very new to me. Udah sering gitu. Dengan satu call itu ada 70 orang gitu begini-begitu, dari sono ngomong gitu. Itu udah biasa gitu. Dari dulu udah ngerasain lah. Jadi tapi at the end of the day kita itu makhluk sosial kan. Human is a social ini, dan panca indera kita pun juga ada yang namanya ada raba gitu kan, makanya ada kulit yang bisa diraba gitu. Oh ya, ini ada nih gitu, the physical thing. Kayak it's like this that I cannot feel, right? Gitu. Jadi tapi having said that, e-commerce juga kan kalau mau beli barang kan juga sama ya. It's basically an online experience gitu ya, and all this. Jadi kalau saya ngelihat sih, it's not going to replace everything. Tapi mungkin kalau persentasenya akan menjadi lebih banyak, I think it will. Nah, berapa banyak yang akan lebih banyak itu kembali ke tadi saya bilang, tergantung ini berapa lama nih. Kalau ini sampai setengah tahun, 1 tahun, pasti makin lama makin banyak orang yang kayak gini dan udah biasa gitu. Tapi kalau cuma sampai another 4 weeks or 6 weeks from now, mungkin akan banyak orang yang balik ke normal habit lagi. Because it's very different, right? Kayak gini meskipun you minum kopi, saya minum kopi gitu ya. It's different, you know. You minum kopi, I minum kopi lewat ini, sama versus kita di sebelah-sebelahan minum kopi bareng sembari rokok gitu atau whatever, it's very different. Oke, interesting. Oke, thank you Pak Joni.